balik sederhana. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Coba kalian perhatikan. Ini video sedang bermain apa? Ayunan. Nah, kalian pernah nggak bermainan ayunan? Pernah. Nah, kalau kalian pernah berarti kalian tahu gimana arah bergeraknya satu ayunan yang kalian mainkan. Bolak-balik. Nah, kalau bolak-balik, nah pas kalian bermain ayunan itu kan geraknya bolak-balik nih. Nah, itu suatu saat ada waktunya di mana ayunan itu akan diam. Nah, kira-kira disebabkan oleh apa yang menyebabkan ayunan tersebut bisa diam? Tidak tahu, Bu. Tidak ada gaya. Nah, karena disebabkan adanya gaya yang menyebabkan suatu ayunan itu menjadi diam. Nah, gaya tersebut yang akan menyebabkan suatu ayunan yang tadinya bergerak bolak-balik akan mengalami keadaan diam. Nah, ayunan ini merupakan suatu contoh dari gerak harmonik. Oke, di sini kita akan membahas gerak harmonik. Apa itu gerak harmonik? Nah, gerak harmonik itu merupakan suatu gerak bolak-balik suatu benda pada titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran dalam setiap waktunya, yaitu selalu konstan. Nah, kalau dari ayunan tadi, ayunan yang diberikan gaya kan akan bergerak bolak-balik. Nah, ada suatu waktu yang menyebabkan suatu ayunan nanti akan menjadi diam, yaitu karena adanya gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berusaha membalikkan
yaitu sebuah bandul sederhana memiliki massa 100 gram dengan panjang tali 40 cm. Jika percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon, 10 meter per sekon kuadrat, dan bandul tersebut diberi simpangan sudut sebesar 5 derajat. Tentukan gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum periode serta frekuensi getarannya. Nah, di sini yang diketahui apa saja? Yang diketahui yaitu yang pertama ada masanya. Masanya yaitu berapa masanya? 100 gram. 100 gram apabila kita konversikan ke dalam kilogram menjadi 0,1 kilogram. Nah, kemudian yang diketahui apa lagi? Yang diketahui yaitu panjang tali. Panjang talinya sepanjang 40 cm atau yang kita konversikan menjadi 0,4 meter. Kemudian yang diketahui lagi ada kecepatan gravitasi. Berapa kecepatan gravitasinya? 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian di sini ada sudut tetanya. Sudut tetanya yaitu sebesar 5 derajat atau nilainya sama dengan 0,087. Nah, kemudian yang pertama kita disuruh mencari gaya yang menarik bandul saat simpangan maksimum, yaitu apa tadi rumus untuk mencari gaya pemulih pada bandul? Yaitu F sama dengan M dikali G dikali dengan sin theta. Nah, berapa nilai masanya? Kita masukkan nilai masanya 0,1 kg. Kemudian kecepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian nilai sin theta. Sin theta-nya tadi 5 derajat. Nilai sin 5 derajat yaitu 0,087 sehingga mendapatkan hasil gayanya yaitu sebesar 0,087 Newton. Nah, kemudian yang kedua kita disuruh untuk mencari periodenya. Nah, rumus dari periode tadi apa? Rumus periode yaitu T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Nah, kemudian kita masukkan nilai 2pi. 2 dikali pi itu berapa? 3 itu 3,14 atau 22 per 7. Akan tetapi kita memakai yang 3,14. Nah, nilai L-nya berapa? Nilai L-nya yaitu sepanjang 0,4 meter. Oke, kemudian percepatan gravitasinya yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ini 2 dikali 3,14 yaitu 6,28. Kemudian dikalikan dengan akar 0,04. Nah, akar dari 0,04 yaitu 0,2 sehingga 6,28 dikalikan dengan 0,2 sehingga hasil periodenya yaitu sama dengan 1,256 sekon. Nah, kemudian selanjutnya ada mencari frekuensi. Nah, rumus frekuensi itu gimana? F sama dengan 1 per T. Nah, nilai dari T-nya tadi berapa? 1,25 sehingga mendapatkan hasil 0,796 Hz. Ada yang perlu ditanyakan? Kemudian kita masuk ke gerak harmoni pada pegas. Nah, di sini ada suatu pegas. Nah, pegas ini apabila kita berikan suatu gaya maka akan bertambah panjangnya. Nah, ini bertambah panjangnya atau delta X. Nah, pada pegas ini untuk mencari gerak gaya pemulihnya yaitu sama dengan Fp sama dengan min K dikali dengan delta X, di mana keterangannya yaitu F itu merupakan gaya pemulih dengan satuan
dengan 1 Newton per meter. Kemudian delta X itu merupakan pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya yang mana? Pertambahan panjangnya yaitu yang ini. Dengan satuan meter. Nah, kemudian untuk mencari periode pada tegas yaitu dengan menggunakan persamaan T sama dengan 2pi dikali dengan M per K dengan keterangan T itu merupakan periode dengan satuan sekon. Nah, kemudian M-nya itu merupakan massa pegas. Massa pegas dengan satuan yaitu kilogram. Kemudian ada K, yaitu K itu merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Nah, selanjutnya untuk mencari frekuensinya yaitu menggunakan persamaan F sama dengan 1/2pi dikali dengan akar K dibagi dengan M, di mana F itu merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, kemudian M itu merupakan massanya dengan satuan kilogram, kemudian K itu merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kalian bentuk ke dalam beberapa kelompok. Kemudian silakan berdiskusi. Silakan kalian buka RKPD yang telah Ibu share. Nah, silakan kalian diskusikan dari nomor 1 dan nomor 2. Nanti setiap kelompoknya silakan mewakili untuk mempresentasikan di depan. Ayolah, apakah sudah ada yang menemukan hasil diskusinya? Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Oke, jadi pertanyaan yang pertama yaitu gerak harmonis sederhana yang dapat dianggap sebagai gerak harmonis sederhana jika alasannya jika sudut simpangannya kecil. Karena gerak bangkit itu hanya dapat mendekati gerak harmonis sederhana jika sudut simpangannya kecil atau umumnya kurang dari 15 derajat. Nah, untuk soal yang kedua, jika simpangan suatu benda bertambah besar dalam IHS, maka yang juga ikut bertambah adalah, jadi yang ikut bertambah
energi mekaniknya. Karena di dalam gerak harmonik sederhana itu semakin besar simpangan, maka energi potensial dan energi kinetik maksimum juga akan bertambah. Bagaimana dengan yang lain? Terima kasih April. Oke, jawaban April sudah bagus. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Mempresentasikan jawabannya lagi ke depan? Jadi dari kesimpulan April tadi apa yang bisa didapatkan? Gerak harmonik sederhana itu kesimpangannya sangat kecil.